Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan segera kembali melakoni pertandingan melawan Timnas Brunei Darussalam pada putaran 2 babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 6-0 di Stadion Gelora Bung Karno, kini giliran Timnas Indonesia memperbanyak keunggulan mereka di kandang Brunei Darussalam. Pertandingan kedua akan digelar pada tanggal 17 Oktober yang akan datang. Sudah tentu Coach Sintayong akan kembali menurunkan skuad dengan kekuatan penuh dan bisa memiliki daya dobrak bagi penyerangan Timnas Indonesia. Karena seperti pada laga pertama kemarin, Timnas Indonesia bermain dengan skema menyerang selama 90 menit jalannya pertandingan. Dan sudah tentu terdapat beberapa nama pemain yang nantinya akan dirotasi oleh Coach Sintayong untuk mendapat jam terbang di Timnas Indonesia. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia pada laga kedua melawan Timnas Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ajang kali ini, Coach Sintayong dipastikan akan kembali menggunakan formasi andalannya, yaitu dengan memasang 3 pemain bertahan, 5 pemain tengah, dan 2 penyerang. Dengan posisi kiper yang nampaknya akan kembali diisi oleh Nadeo Argawinata yang sebelumnya absen pada ajang-ajang resmi Timnas Indonesia. Nadeo Argawinata kembali dipilih sebagai pemain utama Coach Sintayong disebabkan oleh performanya yang sangat baik di level klub. Nadeo sebagai seorang penjaga gawang dan pemain terakhir dalam pertahanan tim berhasil membawa klubnya, yaitu Borneo FC, memuncaki klasemen sementara BRI Liga 1. Dirinya yang saat itu masih berseragam Bali United juga merupakan sosok pemain inti dari Timnas Indonesia. Sebab dirinya merupakan sosok penjaga gawang paling ideal yang telah membawa Timnas Indonesia maju ke putaran final Piala Asia Senior. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong berharap dirinya kembali menunjukkan performa apiknya bersama Timnas Indonesia. Sementara itu pada posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan akan memasang 3 pemain intinya seperti Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan juga Sandy Walsh. Sandy Walsh berkemungkinan besar akan kembali bermain di posisi central back setelah nama Jordi Amat dicoret dari daftar skuad dikarenakan cedera. Akan tetapi ketiga pemain yang mengisi posisi pertahanan ini sudah tentu memiliki kualitas yang sangat mumpuni. Elkan Bagot dan Sandy Walsh memiliki pengalaman yang tinggi pada level internasional. Sedangkan Rizky Ridho memiliki jam terbang yang sangat banyak di level klub maupun level timnas. Sehingga dengan bergabungnya ketiga pemain ini sudah tentu akan memperkokoh kualitas pertahanan dari Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam, pemain muda yang saat ini berkarir di Liga Korea Selatan, sudah pasti akan menjadi pilihan utama Timnas Indonesia dan kembali mengenakan geleng kapten Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam yang tampil sangat apik di level klub sangatlah layak untuk kembali mengamankan posisinya di bek sayap. Apalagi dengan absennya Jordi Amat dan pemindahan posisi Sandy Walsh akan menguntungkan bagi dirinya untuk bisa tampil penuh pada 2 laga melawan Timnas Brunei Darussalam. Asnawi sendiri merupakan sosok pemain muda yang menjadi proyek jangka panjang dari Coach Sintayong. Dirinya juga menjadi salah satu pemain terbaik yang memahami skema permainan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ditambah daya juangnya yang sangat meledek akan selalu menjadi nilai tambah yang dia miliki selama 90 menit jalannya pertandingan. Pratama Arhan, pemain yang saat ini dirumorkan akan bergabung dengan Liga Kasta pertama Korea Selatan, dipastikan akan kembali mengisi posisi utamanya sebagai bek sayap kiri. Arhan merupakan sosok pemain bertahan yang memiliki insting penyerang yang sangat baik. Hal tersebut dapat dia buktikan pada laga yang dia lakoni di ajang kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Dirinya memiliki semangat juang yang sangat tinggi dan mampu membaca arah bola yang sedang dimainkan oleh pemain yang lain. Peran Arhan Pratama sangatlah krusial bagi sisi penyerangan sekaligus pertahanan Timnas Indonesia. Lewat sang pemain, Coach Sintayong dapat memulai beberapa skema permainan yang dapat memperbesar peluang bagi Timnas Garuda untuk menciptakan gol. Sehingga sudah tentu nama sang pemain akan dimasukkan ke dalam skuad utama Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Brunei Darussalam. Mark Anthony Klok, setelah Ivar Jenner dipastikan cedera dan tidak mendapatkan panggilan Timnas Indonesia, posisi Mark Klok untuk laga melawan Timnas Brunei dapat dia amankan. Posisinya yang berperan sebagai gelandang tengah membuatnya harus bersaing dengan pemain keturunan muda asal Liga Belanda tersebut. Akan tetapi pada laga kali ini, dirinya kembali dipastikan menjadi pilihan utama Coach Sintayong. Mark Klok merupakan sosok pemain gelandang yang dapat mengatur tempo permainan dari Timnas Indonesia.
Kemampuannya dalam membaca permainan dan akurasi bola mati akan menjadi nilai tambah bagi pemain asal Persib Bandung tersebut untuk tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Apalagi kini dirinya juga harus membuktikan kelayakannya bersama timnas Indonesia untuk bisa tampil kembali di putaran final Piala Asia Senior yang akan datang. Ricky Kambuaya, pemain asal Dewa United, kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Ricky Kambuaya berkemungkinan besar akan tampil sebagai pemain utama timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia besok. Dirinya yang berposisi sebagai pemain tengah memiliki peran yang sangat penting untuk skema permainan timnas Indonesia. Ricky Kambuaya merupakan sosok pemain timnas Indonesia yang juga menjadi salah satu pemain andalan dari Coach Sintayong. Dirinya bahkan keluar sebagai pemain terbaik pada ajang AFF 2 tahun yang lalu. Dan kini dirinya diharapkan dapat kembali membuktikan kelayakannya berseragam merah putih. Karena sudah pasti melalui 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini akan menentukan apakah nama-nama pemain dinilai layak atau tidak untuk dibawa pada putaran final Piala Asia yang akan datang. Arhan Fikri. Coach Sintayong secara resmi menunjuk nama pemain muda asal Arema FC untuk diprogramkan memulai karirnya di luar Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut akan berusaha mempromosikan nama sang pemain untuk bisa mendapatkan pantauan dari pemandu bakat klub-klub yang berada di luar negeri. Apalagi dengan kondisi Marcelino Ferdinand yang saat ini masih mengalami cedera, membuat Arhan Fikri mendapatkan keuntungan untuk bisa mendapatkan jam terbang tinggi bersama timnas Indonesia. Arhan Fikri merupakan sosok gelandang serang yang memiliki dampak cukup positif di dalam lapangan. Dirinya dapat menjadi salah satu penghubung antar lini sekaligus eksekutor bagi timnas Indonesia. Meskipun dirinya memiliki tinggi yang berada di bawah rata-rata kriteria Coach Sintayong, dirinya tetap menunjukkan performa yang sangat apik saat membela timnas Indonesia. Hal tersebutlah yang mungkin jadi alasan bagi Coach Sintayong ingin memberinya jam terbang lebih di timnas Indonesia dan membuatnya bisa memulai karir di luar Indonesia. Dimas Drajat tampil sangat apik dan berhasil mencetakkan 3 gol pertamanya dalam satu pertandingan, memungkinkan nama pemain asal Persikabo Bogor tersebut kembali diberikan menit bermain sejak menit awal pertandingan. Dimas Drajat yang sangat bermain rapi dengan rekan-rekannya yang selalu mendukung dengan umpan manja, membuat sang pemain yang bernomor punggung 9 ini dapat memaksimalkan performanya di dalam pertandingan. Sudah tentu Coach Sintayong akan kembali membawanya sebagai skuad inti untuk meningkatkan kepercayaan dirinya di dalam lapangan. Apalagi pelatih asal Korea Selatan tersebut kini sedang memilih daftar striker lokal untuk bisa menjadi pilihan utama skuad timnas Indonesia di ajang Piala Asia Senior yang akan datang. Ramadan Sananta, pemain Persis Solo berposisi sebagai striker murni, sudah tentu akan menjadi ujung tombak dari permainan timnas Indonesia. Sananta juga merupakan pemain yang memberikan gol bagi timnas Indonesia pada laga pertama melawan Cina Taipei di kualifikasi Piala Asia. Apalagi dirinya juga merupakan pemain yang selalu dimainkan oleh Coach Sintayong pada ajang AFF kemarin. Hal tersebut dikarenakan akurasi tendangan yang dia miliki meningkat sangat pesat dan menjadi salah satu striker tajam yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Sehingga sudah tentu dirinya akan kembali tampil sebagai pilihan utama Coach Sintayong pada ajang kualifikasi Piala Dunia besok malam. Dan diharapkan dapat kembali mencetakkan gol untuk bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk dibawa ke pagelaran Piala Asia Senior pada awal Januari mendatang. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia melawan timnas Brunei Darussalam pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.